Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Eh, Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hijrah. Nah, ketika sudah diperkirakan aman dari kejaran kaum Quraisy, kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Dan saat itu sayembara itu terdengar juga di telinga. Ini cerita tentang Suraqah ya. Suraqah yang beliau itu adalah ahli Makkah yang pandai mencari jalan gitu ya. Dan ketika ada sayembara, dia tertarik dan bisa menemukan keberadaan Rasulullah. Namun ketika kudanya akan digunakan untuk mendekati Rasulullah, kudanya selalu ambruk ya, tidak bisa dan tidak mau. Dicoba lagi, nggak mau lagi, dicoba lagi, nggak mau lagi. Sehingga akhirnya Suraqah berkesimpulan bahwa Muhammad ini bukan orang biasa. Muhammad ini orang istimewa, dan akhirnya beliau mengatakan kepada Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq bahwa lanjutkanlah perjalanan kalian dan aku akan ketika ada orang Makkah, aku akan memberikan jalan yang berkebalikan dengan arah kalian untuk menuju kota Madinah. Nah, sehingga orang Madinah ketika ada yang mau mengarah ke orang Mekah ya, ketika ada yang mau mengarah untuk mengejar Rasulullah, itu tidak bisa karena dikelabui ya, dihapusi lah sama Suraqah begitu. Singkat cerita, sampailah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Quba. Quba adalah desa yang pertama kali disinggahi oleh Rasulullah ketika Rasulullah berhijrah. Seperti kita ketahui bahwa Quba ini jaraknya tidak terlalu jauh dari kota Madinah ya. Kalau kita pakai bis mungkin sekitar 15-20 menit. Yang lama itu cari parkirnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara perhitungan hari, kalau kemarin berangkat tanggal 2 Rabiul Awal, sampai di Quba itu tanggal 12 Rabiul Awal, malam hari tanggal 12 Rabiul Awal. Maka tidak heran jika tanggal 12 Rabiul Awal itu tanggal yang istimewa bagi Rasulullah. Disitulah Rasulullah dilahirkan, kemudian di situ pula Rasulullah diselamatkan ketika hijrah ya, sampainya itu pas tanggal 12 juga. Ya mungkin ini bukan suatu kebetulan, Allah yang mengatur semuanya. Kemudian Rasulullah juga dalam riwayat yang paling kuat meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah sampai di Quba, Rasulullah juga membuat langkah pertama yang diperlukan untuk membangun sebuah peradaban, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Karena segala sesuatu dimulai dari masjid, dan di sini pula menjadi ya dalil secara tidak langsung ketika kita pindah ke suatu daerah, hijrah baik secara tempat maupun secara pemikiran, maka kita perlu mencari atau membuat, kalau tidak ada, masjid yang bisa kita tambatkan hati kita. Kalau kita pindah rumah ya, misal di tempat yang baru, yang paling pertama ya, setelah mungkin biasanya kita sudah tahu mau pindahnya kemana, tapi kalau belum, yang paling pertama dicari adalah mana masjid di sekitar sini.
di mana masjid di sekitar sini yang kita bisa laksanakan agama Islam dengan sempurna. Begitu juga berpindah hijrah secara pemikiran, maka yang paling kita dahulukan adalah masjid yang seperti apa yang akan menjadi rujukan kita, menempelkan hati kita. Maka kita manusia Islam ini, orang Islam ini tidak bisa terlepas dari masjid, tidak bisa ya. Sehingga ketika lebih baik kita hidup di sekitar masjid dengan segala tantangannya daripada kita hidup menyepi di tengah hutan tapi kita nggak bisa mendapatkan masjid ya. Ini Masjid Quba dan diabadikan di dalam Al-Quran surah 10 tuh ya, surat Yunus kalau nggak salah ya. La masjidun ussisa ala taqwa. Jadi ini yang sering dibaca oleh Muthaif ketika menjelaskan tentang Masjid Quba ya. La masjidun ussisa ala taqwa min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Nah ini ya, At-Taubah, At-Taubah ya, bukan Yunus. Juz 11 tapi masih surat Taubah, ayat 108, surat ke-9. Allah berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalu yuhibbuna ay yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sungguh masjid ini ussisa 'ala taqwa, dibangun atas dasar ketakwaan. Min awal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Setelah itu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya dari Quba ke Madinah. Ya. Menurut Mazhakalahul Mas'udi, kalau taffat min haulihi al-ansar kullu yumassiku zamami rahilatuhu yaljun nuzul indahu. Semua orang Ansar, orang Madinah saat itu berharap untuk Rasulullah diam atau turun di rumah mereka karena Rasulullah belum punya rumah ya. Maka berebut tali unta Rasulullah SAW. Dan Rasulullah bersabda, biarkan saja ya. Da'uha fa innaha ma'murah. Biarkan saja mereka karena senang ya. Biarkan saja. Tapi kemudian Rasulullah berpesan kepada mereka, biarkan saja tali unta ini, jangan dipegang, karena sesungguhnya ini sudah ada yang nuntun, maksudnya gitu ya, makmurah, sesungguhnya sudah ada yang nuntun. Falam tazal rahilatahu tasiru fi fujajil Madinah wa sakakaha hatta wasalat ila. Kemudian jalanlah itu ya, unta itu tanpa ada yang menuntun, sampailah ke sebuah tanah di ghulamaini yatimaini min Bani Najjar amama daru Abi Ayyub al-Ansar, yaitu di tanah dua anak yatim dari Bani Najjar di depan rumah Abi Ayyub al-Ansari, Abu Ayyub al-Ansari. Kemudian Rasulullah bersabda, hahuna al-munzil insyaallah. Tempat di sinilah saya turun ya. Wajah Abu Ayyub fahtamala rahila ila baitihi. Kemudian Abu Ayyub al-Ansar membawa tunggangan Rasulullah, unta Rasulullah, wa kharajat wali'ati min Bani Najjar, wala'idi min Bani Najjar. Akhirnya keluarlah semua keluarga besar dari Bani Najjar. Di dulu sampai sekarang ya sebenarnya keluarga besar itu biasanya tinggal bersebelahan, berdampingan. Semuanya itu biasanya kakaknya di sini, adiknya di sini. Masih keluarga besar Bani Najjar itu masih tinggal di lokasi yang sama. Sampai sekarang kalau di desa-desa juga begitu ya. Magersarinya itu biasanya ya
Pak Li ning kene, Pak Dini ning kene, kanan kiri begitu. Tapi seiring perkembangan zaman sudah banyak yang berpindah biasanya karena tuntutan pekerjaan. Kalau dulu makan nggak makan asal kumpul, yang penting kumpul keluarga gitu ya. Maka keluarlah orang-orang Bani Najjar hina yarwihi Ibnu Hisham farahat bi muqaddamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang dengan datangnya Nabi di lingkungan mereka. Wa jawaruhu lahunna wa kunna yunshidun, dan senang karena mempunyai tetangga seorang Nabi, dan kesenangan mereka itu diwujudkan dalam bentuk syair. Orang Arab tuh bikin syair itu hitungan detik, nggak kayak kita ya. Bikin pantun aja harus disiapkan dulu, bikin teks dulu. Kalau mereka enggak, cepet ya, langsung. Nahnu jawaru min Bani Najjar ya habadzam Muhammad min Jar. Kami adalah gadis-gadis dari Bani Najjar. Kami berharap habadzam Muhammad min Jar, Nabi Muhammad menjadi tetangga kami. Tetangga dalam artian tetangga di dunia dan juga tetangga di akhirat. Kemudian Rasulullah berkata, menjawab nasyid itu. Jadi sebenarnya ini bisa jadi dalil ya, bahwa bernasyid itu boleh, bersyair itu boleh, seperti hukumnya seperti berkata, seperti mengatakan sesuatu. Itu hukumnya diperbolehkan. Hukumnya kembali kepada isi apa syairnya, isi dari perkataannya, kan begitu. Faqala alaihi salam lahunna atuhibbunani, apa kalian mencintaiku? Faqulna na'am. Faqala Allahu ya'lamu anna qalbi yuhibbukunna. Allah tahu, Allah Maha tahu bahwa hatiku juga mencintai kalian. Wah, ini senang banget ya Bani Najjar. Sehingga taulah kita bahwa Bani Najjar ini tidak hanya sekedar bertetangga di dunia, tapi juga bertetangga di akhirat. Perlu diketahui bahwa ketika Rasulullah masuk di kota Madinah, sudah banyak yang masuk Islam, sudah banyak yang berhijrah masuk Islam, sehingga ketika Rasul datang, ahli Madinah itu sudah menyambut dengan sukacita, menyambut dengan kalau sekarang namanya rebana ya, dengan rebana, dan menyanyikan nasyid Tala'al badru alaina, Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi. Dan Rasulullah membiarkan, artinya ya dia boleh. Sama dengan kita ketika banyak polemik bagaimana hukumnya musik, bagaimana hukumnya syair, bagaimana hukumnya bernasyid. Ada yang bahkan di Mekah yang sekarang itu kan nggak boleh ya, kita nggak boleh nasyid, nggak boleh ya, bermusik juga nggak boleh. Tapi kalau mungkin udah keluar dari Mekah, tapi sebenarnya di rumah-rumah masih banyak sih ya. Jadi kalau kita menghukumi musik ini, hukumnya ya secara singkat, hukumnya kembali kepada apa yang ada di dalamnya, isinya. Kalau musik ini membawa ketaatan, maka diperbolehkan. Tapi kalau musik ini membawa ke menjadi kita terlena ya, waktunya habis untuk seharian mendengarkan musik ya, itu menjadi terlarang. Kalau musik ini isinya tentang wasiat-wasiat ketakwaan, wasiat kebaikan ya, tidak masalah. Menimbulkan kecintaan kepada Rasulullah, tidak masalah ya. Kalau lafalnya atau liriknya itu membawa kita kepada kemaksiatan ya, tentu itu menjadi maksiat. Sama seperti hukumnya perkataan. Maka kita pilih-pilih ya, pilih-pilih musik apa yang diperbolehkan. Dan tidak semua yang berbahasa Arab itu liriknya bagus. Ada juga yang bahasa Arab tapi ternyata itu lagunya lagu dalam tanda kutip mesum ya, banyak juga. Maka kalau nyanyi nasyid bahasa Arab, pastikan kita tahu apa
isinya, tahu apa artinya begitu. Tapi kalau nasyid itu dikarang oleh ulama-ulama atas dasar kecintaannya kepada Rasulullah, biasanya isinya adalah saking, kalau orang cinta itu kan biasanya muncul kata-kata yang ajib ya, kata-kata metafor yang ya tidak mengkultuskan, tapi memang karena saking cintanya. Seperti kita mengucapkan contoh yang tadi saya lafadzkan, tola'al badru alaina, sudah muncul atau terbit bulan di antara kita, maksudnya Rasulullah. Jadi majas kalau di bahasa Arab itu harusnya kan seperti bulan. Kalau seperti bulan itu, misalnya kita ngomong kamu seperti bulan bagiku, ini kan berarti tingkat memuji kita itu masih setengah-setengah, ya gak? Kamu seperti kekasihku misalnya, atau kamu seperti lebahku, atau apalah terserah. Kamu seperti pandaku, beruangku. Tapi kalau pujian itu nggak pakai k, nggak pakai kal badru ya, kal badri ya, tapi tola al badru ya, maka ya kehadiranmu tuh memang seperti bulan dalam kehidupanku, jadi merupakan cahaya di malam hari. Ini kan metafor majas. Majas itu kan luas ya, luas sekali, dan persepsinya luas. Ini nggak bisa dihukumi syirik ya, kan nggak kemudian pokoknya jangan saklek lah gitu ya. Karena namanya majas itu kan perumpamaan, tergantung persepsinya. Tapi persepsi yang muncul pasti adalah ya, kalau dia adalah rembulan berarti dia adalah keindahan di malam hari, membuat kita menjadi nyaman, tentram, tenang. Ya, itu personifikasinya kan seperti itu. Jadi nggak bisa kita saklek. Mohon maaf, kan ada yang memang menghukumi syair itu haram, ya, kemudian lagunya menuju ke syirikan. Jadi lihat dulu lah, kalau itu adalah sebuah majas. Bahkan di Quran itu ketika kita mau mempelajari Quran, mempelajari bahasa Arab, sunnah, hadis dalam bahasa Arab itu kan ada ilmunya, nggak sekedar pakai terjemahan Google ya. Walaupun sekarang ada Google Translate, jangan menghukumi syair Al-Quran, ayat Al-Quran maupun sunnah dengan hanya menggunakan Google Translate. Pasti nanti terjemahannya akan itu tadi, syirik gitu ya. Masih ada balaghah, ma'ani, ada mantik ya, ada bayan ya. Jadi ada ini ya, ada sastranya. Arab tuh ada sastranya, jangan main terjemah pakai Google Translate. Jadi kalau ketemu orang yang sering nyalah-nyalahin, ya bisa jadi karena saking canggihnya Google Translate-nya, semuanya di Google Translate, kemudian dihukumi sesuai dengan hawa nafsunya. Begitu Bapak Ibu lah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian Rasulullah SAW saat itu kemudian tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ya. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibn Ishaq dan Ahmad bin Hanbal dengan lafadz yang mendekati. Sesungguhnya Abu Ayyub Al-Ansari berkata, ketika beberapa hari Rasulullah tinggal di rumahku, beliau menempati rumah bagian bawah. Ya. Wa ana wa Ummu Ayyub fil ulu, dan aku dan ibunya, uminya Ayyub di atas. Ini kunyah ya, kunyah orang Arab itu. Abu Ayyub Al-Ansari itu panggilan dari Abu Ayyub. Berarti anaknya yang pertama namanya Ayyub Al-Ansari. Disebut Al-Ansari karena dia orang Ansor. Ummu Ayyub berarti ya anak pertamanya. Maka kita bisa mengkunyahkan diri kita kepada anak laki-laki pertama kita. Hukumnya kunyah seperti itu, maka diperbolehkan.
kayak saya, berarti Abi Zain, karena anak pertama laki-laki saya namanya Zain. Saya Ummu Zain, walaupun anak yang pertama perempuan. Kunyah seperti itu. Faqultu lahu ya Nabi Allah. Aku berkata kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, bi abi anta wa ummi, inni la akrahu wa a'udhamu an akuna fawqa wa takunu tahti. Aku nggak enak kalau Pak saya tinggal di atas. Ini rumahnya berarti 2 lantai. Rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari 2 lantai. Saya sungkan kalau panjenengan ada di bawah, sedangkan saya dengan istri saya di atas. Fadhhal anta fakun fil a'la. Maka panjenengan naik aja. Panjenengan yang di atas. Dan saya turun. Saya di bawah. Wa nunazzilu nahnu nakunu fis safali, kami di bawah saja. Faqala ya Aba Ayyub innahu la afluqu bina wa bima yaghshana an nakuna fi asfali. Tak apa-apa Abu Ayyub, saya di bawah aja. Jadi kalau ada tamu biar tidak kesusahan untuk naik ke atas. Qala fakana Rasulullah fi safali wa kunna fawqahu fil maskan. Wa laqad in kasarat jarratan lahu bima fiha ma ayawan. Akhirnya di awal-awal itu Rasulullah tinggal di bawah ya, beberapa hari. Tapi suatu ketika inkasarat jaratan lana fiha ma'a yauman, suatu ketika rusak atau pecah tempat air kami. Kemudian saya dan istri saya itu takut kalau nanti air ini netes ke bawah, ya. Takhwifan ayyaqtulu ala Rasulullah syai'an yu'adhi, sehingga Rasulullah kedinginan karena ada air yang netes. Nazalat ilaihi wa ana mishfa falam azal astati'uhu hatta antaqala ila. Maka kemudian Rasulullah tidak bisa menolak, pindah ke atas. Ini tidak banyak diceritakan ya oleh banyak orang, tapi dari sini kita bisa mendapatkan banyak ibrah ya. Ibrah yang pertama, sungguh bahwa Rasulullah ini bukan orang yang minta dihormati, orang yang minta diistimewakan, walaupun beliau sendiri adalah hamba Allah yang istimewa. Tapi Rasulullah tidak apa-apa, saya di bawah tidak apa-apa. Ya mungkin ini beda dengan kalau kita sekarang misalnya menjadi orang yang sedang jadi tamu gitu ya. Bisa mungkin tidak merepotkan yang di rumah. Bahkan kalau perlu kita bawa sendiri bekal untuk dihadiahkan kepada tuan rumah agar tidak terlalu repot. Atau setidaknya ya terserah lah, sekarang gampang ya, bisa pakai transfer juga bisa dan sebagainya, supaya tidak merepotkan. Itu inti yang bisa kita dapatkan. Atau setidaknya jangan sampai tuan rumah itu benar-benar menjadi repot. Ini tarik ulur. Jadi sepandai-pandainya kita tidak merepotkan, tapi sebagai tuan rumah kita juga melihat ibrah dari kisah ini. Sebagai tuan rumah sebisa mungkin kita memuliakan orang yang ada di rumah kita, tamu kita. Kalau perlu siapkan kamar yang terbaik. Kalau punya rumah, siapkan kamar yang memang dipergunakan untuk tamu yang akan tidur di tempat kita kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa, ya setidaknya tuan rumah bisalah mengalah supaya tamu mendapatkan kemuliaan seperti itu ya. Suatu ketika ya, nad'ulahul asya thumma nab'atsu bihi ilaihi fa idza arada alaina fadlahu ayyamamat wa ana wa ummu ayyid mawdi'u yatahu fa akalna minhu nabtaghi dzalikal barakah. Ketika kami menghidangkan makanan, kemudian biasanya Rasulullah setelah selesai makan dikembalikan tempatnya kepada kami, kemudian kami berebut berkah kalau toh ada sisa makanan atau minuman dari Rasulullah. Hatta ba'atsan ilaihi lailatu bi asyaihi wa qad ja'alna lahu fihi baslan wa thawman faradahu Rasulullah lam ara liyatihi fihi atharan fajituhu far'an faqultu ya Rasulullah ya bi anta wa ni rutat asyaka wa lam ara fihi mawdi'un yadaka wa kuntu hinama taruddu alaina fadlu tu'amika
atayammamu ana wa Ummu Ayyub nabtaghi bidzalikal barakah. Faqala inni wajadtu fihi rihu hadha syajarah wa ana rajulun unaji fa amma antum fakuluhu. Qala fa akalnahu thumma lam nada' fi ta'ami syai'an min thawmi aw al-basl ba'da. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini ketika Rasulullah selesai makan itu selalu kalau ada sisa makanan di situ berebut dengan istrinya, ya, membersih berebut sisa makanan dari Rasulullah untuk mencari keberkahan. Bisa kita ambil dalilnya dari sini bahwa Rasulullah itu sisanya aja berkah, ya. Maka kalau ada santri minum sisanya kiai biasa aja, nggak apa-apa. Itu bagian dari kenapa begitu, kan bukan Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya, ya. Sisa dari tapi sepanjang kiai itu nggak ada penyakit, ya. Kalau beliau habis COVID ya jangan atau punya penyakit apa gitu, ya, pastikan dulu lah kiainya sehat. Tapi ya yang ngasih sakit, yang ngasih sehat itu kan Allah. Jadi biasa saja kalau memang ada yang kembali kepada kita, seberapa cinta kita kepada ulama gitu, ya. Nah, tapi suatu ketika pernah dihidangkan makanan yang ada bawangnya kepada beliau. Tapi makanan itu ternyata dikembalikan tanpa ada bekas sedikit pun Rasulullah sudah menyentuhnya. Jadi kok nggak dimakan ya begitu, ya. Kemudian Abu Ayyub dengan segera temui Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, ini kenapa tidak ada bekas tangan panjenengan nih? Tidak ada asar, ya, tadi, ya. Lam urid liyadihi fihi asar, tidak ada. Dan ketika Abu Ayyub Al-Ansari menemui Rasulullah tidak terlihat bekas tangan Rasulullah makan, ya. Orang habis makan itu kan pasti ada bekasnya, ya. Dan kenapa nggak dimakan wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, inni wajadtu fihi rihu hadha syajarah. Aku menemui makanan ini ada bau ini, ya, syajarah, hadha syajarah, ada bau bawang. Wa ana rajulun unaji, dan aku ini orang yang senantiasa berdoa, bermunajat. Inni unaji wa inni rajulun unaji, ana rajulun unaji, aku setiap hari bermunajat sholat malam. Jadi hukum sholat malam itu bagi Rasulullah wajib, sholat malam, sholat duha bagi Rasulullah itu wajib, ya, bagi kita sunnah. Fa'ama antum fakuluhu, sudah kalian makan aja. Qala fa'akalnahu. Maka kemudian Nabi berkata bahwa ya sudah, kemudian kami makannya. Setelah itu kami tidak pernah memberikan bawang putih kepada makanan beliau. Kita tahu, ya, bawang di Arab itu bawang yang dari India, ya, bawang bombay itu baunya masya Allah, ya. Setelah makan tuh sulit untuk hilang bekas baunya. Maka kalau kita habis makan nasi mandi itu yang ada bawangnya itu paling enak itu, ya jadi lapar nih puasa-puasa. Paling enak itu minum soft drink karena langsung bersih gitu, ya. Kalau kita masih minum air putih masih bau, ya. Tapi kalau bisa minum soft drink atau mungkin kopi Indonesia, ya, itu baru hilang. Tapi kalau kopi sana ya masih belum hilang juga, kurang kuat. Ini masalah makanan. Nah, dari sini kita bisa ambil ibrah bahwa ya boleh saja kita menolak makanan yang memang kita tidak sukai, tapi dengan alasan yang benar, dan kita berikan kepada yang menghidangi alasannya dan dipersilakan untuk dimakan. Nah, dan juga dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa untuk makanan-makanan yang bau itu hukumnya
hukumnya makruh karena ketika kita sholat berdoa akan muncul bau dari mulut kita. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan kalau makanan yang bau di sana bawang, di sana nggak ketemu pete karena nggak ada pete ya. Di Indonesia ada nama makanan namanya pete, kemudian jengkol, baunya yang sangat menyengat, durian, rokok ya. Rokok di Arab Saudi fatwanya haram. Di Indonesia haram juga untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak kecil. Sedangkan untuk laki-laki dewasa, hukumnya MUI tetap menghukumi makruh. Nah, kenapa makruh? Karena begitu kita rokok, ya, kemudian kita ngomong dengan orang, pasti baunya bau rokok. Kita sholat, bau rokok. Nah, kalau sedangkan bau bawang saja Rasulullah nggak suka, bahkan ketika sholat malaikat menjauh, ya salah satunya bau rokok juga. Maka bagi Anda para perokok, pastikan setelah rokok sikat gigi ya, biar tidak bau. Apalagi habis subuh ya. Orang perokok itu belum ngapa-ngapain aja udah ambil rokok. Bangun tidur langsung ambil rokok. Habis itu wudu, terus nggak sikat gigi, berangkat ke masjid. Begitu imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya. Terus amin. Padahal sebelahnya nggak ngerokok. Jadilah saya setengah pingsan gitu ya. Amin, aminnya kencang sekali. Nah, inilah yang dihukumi makruh Bapak Ibu yang dirahmati. Maka kita habis makan durian, habis makan, bahkan setiap sholat itu juga disunnahkan untuk bersiwak atau sikat gigi. Rasulullah juga bersabda, laula asyqa ala ummati la amartahum bisiwak. Rasulullah itu siwak itu hukumnya wajib. Bagi kita sunnah muakkad. Kalau tidak aku takut untuk memberatkan umatku, maka aku akan wajibkan siwak. Diwajibkan untuk sikat gigi. Siwak di sana biasanya pakai kayu erok. Nah, kalau tidak terbiasa dan susah ya nyari kayu erok di sini, ya pakai sikat gigi. Maka siapkan tas kita di mobil kita selalu ada sikat gigi dan juga pasta gigi. Untuk apa? Kalau kita mau sholat, atau kalau kita habis makan makanan yang mungkin bau, kita langsung bisa cari wastafel, cari kamar mandi untuk sikat gigi. Ini bagian dari kesunahan. Menjadi sunnah ketika kita melaksanakan sikat gigi dengan niat mengikuti anjuran Rasulullah, laula asyqa ala ummati laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Jika aku tidak takut memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan untuk. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini pabrik Damatek sudah bunyi, berarti sudah jam 6. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa Tarwiyah maupun puasa Arafah untuk Bapak dan Ibu yang berlebaran besok. Dan semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan ibadah korban kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita yang sedang melaksanakan wukuf diberikan kemudahan, dan kita yang belum pernah merasakan wukuf di Arafah, mabit di Mina, Allah akan panggil kita untuk melaksanakan haji. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Samsul, selamat puasa. Ya. Selamat berpuasa. Iya, matur suwun.